Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil menggunakan busi bekas akhirnya diringkus Polda Sumatera Utara. Satu dari 3 pelaku pembunuhan ASN pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara akhirnya tertangkap. Genangan banjir yang tak kunjung surut menimbulkan masalah baru. Warga di kota Medan mulai menderita penyakit kulit. Ya, kita ke informasi utama. Kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil menggunakan busi bekas akhirnya diringkus anggota Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara. Keenam tersangka ditangkap berkat pengungkapan pencurian uang BLT dana desa senilai 106 juta rupiah di Kabupaten Deli Serdang. Anggota kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil ini mengintip ke dalam mobil yang tengah diparkir di pinggir jalan. Begitu melihat ada tas disimpan di dalam mobil secepat kilat, ia memecahkan kaca menggunakan busi bekas. Sindikat kejahatan pencurian bermodus pecah kaca mobil menggunakan busi bekas ini sudah beroperasi 2 bulan terakhir. Para pelaku berpindah-pindah dalam melakukan kejahatannya. Ulah mereka berakhir setelah ditangkap polisi dari Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara. Keenam tersangka ditangkap berkat pengungkapan pencurian uang BLT dana desa senilai 106 juta rupiah di Kabupaten Deli Serdang. Pada saat yang kejadian di Deli Serdang ini, korbannya lengah, dia sudah menunggu, mengikuti dari bank, kemudian dia sudah menunggu, pada saat korban keluar, itulah mobil korban dilakukan atau dipecahkan kacanya dan diambil sejumlah uang yang tadi saya sebutkan. Masing-masing para pelaku ini saling berkomunikasi satu sama lainnya, kemudian ada yang menunggu di kendaraan bermotor, ada yang menunggu di pelataran parkir, jadi siapa yang keluar masuk dari bank, membawa apa, itu mereka langsung berkomunikasi. Selain modus pecah kaca mobil, mereka juga tak segan-segan merampas tas nasabah yang baru keluar dari bank. Dari para tersangka, polisi menyita diantaranya 2 mobil rental, 2 sepeda motor, perlengkapan bengkel dan busi bekas yang dijadikan alat pemecah kaca mobil. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Tindakan brutal puluhan pelajar di Kota Medan meresahkan warga. Ulah para pelajar itu tidak hanya menghambat pengguna jalan, bahkan mereka merampas sepeda motor yang tengah dikendarai oleh warga. Inilah konvoi puluhan pelajar di jalan raya Kota Medan yang meresahkan warga. Ulah mereka tak hanya menghambat pengguna jalan lainnya, namun juga membuat warga khawatir jadi sasaran aksi tindak kekerasan. Ketika berada di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, sejumlah pelajar merampas sepeda motor yang sedang dikendarai warga yang terjebak kemacetan. Para pemuda itu mengancam pengendara motor dengan senjata tajam dan tongkat baseball. Dan berselang 6 hari setelah peristiwa itu, Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 2 pelajar yang diduga terlibat aksi kriminal itu. Dari tangan mereka disita berbagai jenis senjata. Jadi 2 orang pelaku ini saat ini sudah dilakukan penahanan. Kemudian terkait dengan video yang beredar tersebut, kami juga masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku lainnya dan juga mencari barang bukti, ya, termasuk barang bukti yang diambil yaitu sebuah sepeda motor yang seperti yang kita lihat di video tersebut. Polisi hingga kini masih memburu pelaku lain yang turut dalam perampasan sepeda motor warga. Diduga mereka bersembunyi setelah sosoknya teridentifikasi penegak hukum. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. 1 dari 3 pelaku pembunuhan ASN pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara akhirnya tertangkap. Tersangka yang masih berusia 16 tahun itu berupaya kabur ke Pekanbaru Riau. Terkait motif pembunuhan, polisi masih mendalaminya.
Dengan wajah tertutup, polisi menggelandang remaja berusia 16 tahun yang menjadi tersangka atas kematian Ghazali Lahagu, seorang kepala bagian organisasi sekretariat daerah Kabupaten Nias Utara. 1 dari 3 tersangka itu ditangkap tim gabungan saat ia berupaya melarikan diri ke Pekanbaru Riau. Prarekonstruksi pembunuhan digelar di lokasi penemuan jasad korban di Desa Lagundri, Kecamatan Luaha Gundre, Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan. Pejabat eselon 3 tersebut dibunuh dengan leher dijerat menggunakan ikat pinggang milik korban. Hingga kini polisi masih mendalami motif pembunuhan, sementara 2 pelaku lain dalam pengejaran. Motif masih terus kita dalami, ya. Belum bisa kami buka sekarang karena masih terlalu dini, rekan-rekan. Ini juga untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan. Kita sudah berhasil mengungkap kasus. 2 pelaku yang lain sedang dalam pengejaran, ya. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di pinggir jalan provinsi Jumat 21 Oktober lalu, dalam keadaan membusuk dengan leher terlilit ikat pinggang. Pria 59 tahun itu dilaporkan hilang sejak 14 Oktober 2022. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nias Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, bus antar lintas Sumatera ALS masuk jurang di Kabupaten Tapanuli Selatan. Seorang santri tewas dan 12 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Beginilah kondisi bus antar lintas Sumatera yang masuk jurang sedalam 4 meter di Desa Aik Badakjai, Kecamatan Sayurma Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bus mengangkut 23 santri Pondok Pesantren Mustofawiyah di hari Medan menuju Mandailing Natal. Dalam kecelakaan, seorang santri tewas di lokasi kejadian, sedangkan 12 penumpang termasuk sopir bus mengalami luka. Sebelum kecelakaan terjadi, sopir bus berusaha menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Melintas dari arah Sidimpuan menuju ke arah Madinah. Ya, ketika 10 meter sebelum TKP, informasinya ada kendaraan sepeda motor di depannya dan bus ini menghindar supaya jangan terjadi tabrakan, menghindar ke kiri jalan sehingga ban yang di sebelah kiri jalan ini masuk ke beram jalan dan pada akhirnya makin ke kiri jalan, pada akhirnya mobil terguling, ya. Seluruh korban luka dibawa ke Puskesmas Sayurma Tinggi untuk mendapat perawatan. Sedangkan kasus kecelakaan ditangani petugas Satlantas Polres Tapanuli Selatan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. 1 unit truk tronton pengangkut material bangunan pada Kamis lalu terguling di Jalan Lintas Sumatera Kota Padang Sidimpuan. Kendaraan itu terguling diduga akibat remblong. Truk tronton ini terguling dengan posisi melintang di badan Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kelurahan Hutai Baru, Kota Padang Sidimpuan. Tergulingnya truk tronton bermuatan material bangunan ini berawal saat melintas dari arah Kota Sibolga menuju Padang Sidimpuan. Namun setibanya di lokasi kejadian, sopir kehilangan kendali, diduga akibat mengalami remblong saat melintasi jalanan menurun. Sopir truk kemudian banting setir hingga membuat truk terguling ke kiri jalan, kemudian terseret sepanjang 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir truk Safarudin Harahap dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat guna mendapatkan perawatan. Mobil truk di Jalan Raja, Jalan Sudirman dari Sibolga menuju Padang Sidimpuan yang membawa material atau sertu terbalik di badan jalan, dan setelah kita dengar atau informasi dari masyarakat setempat bahwasanya kejadian telah terjadi kecelakaan, langsung kita hubungi polsek dan juga dari lantas atau jalur 9 untuk melakukan pengamanan dan juga untuk